bahwa Nabi alaihissalam pernah menguburkan orang-orang musyrikin ketika perang Badar. Bahkan satu hari sebelum perang Badar, Nabi katakan, ini tempat ini akan menjadi kuburan masalnya kaum musyrikin, dan itu terjadi. Ini Nabi SAW. Nah, setelah terjadi kemudian Nabi benar-benar menguburkan mereka dalam satu kuburan. Ya, satu kuburan. Ini orang-orang musyrikin ketika perang apa? Badar. Setelah rata, Nabi berdiri di hadapannya. Lalu Nabi katakan, kata Nabi Asam sebagaimana yang ada di dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wa hal wajadtum ma wa'ada rabbuka haqqan. Nabi bertanya, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian sebagaimana aku telah memperoleh apa yang Allah janjikan kepada aku, kata Nabi. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah dia itu mendengar? Karena Nabi mengajak bicara kepada siapa? Kubur. Orang yang ada di kubur, ya, ada musyrikin Quraisy perang Badar itu. Kata Nabi, mereka itu amat sangat mendengar, tetapi mereka tidak bisa berbicara. Ya, mereka mendengar tapi tidak bisa berbicara. Jadi orang yang dikubur itu secara umum dia mendengar tapi tidak bisa berbicara. Gitu. Lalu bagaimana dengan hadis bahwa ketika kita mengucapkan salam, kemudian orang dikubur menjawab, kata Imam Al-Qurtubi, ahyana. Ya, hadis yang khusus menunjukkan sewaktu-waktu ketika kaum muslimin memberikan salam kepada mereka, maka Allah kembalikan ruh kepadanya, dia juga menjawab salam, dan setelah itu dikembalikan lagi. Gitu, dikembalikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang dikubur kembali ke rumah? Mau hadis yang sahih, yang tidak sahih, bahkan hadis yang maudhu, palsu sama sekali, tidak akan ditemukan dalilnya bahwa ruh orang yang meninggal datang ke rumah. Apalagi hanya khusus malam Jumat. Ya. Kenapa? Tadi mereka sudah mendapatkan apa? Nikmat kubur. Gitu ya. Nikmat kubur, dan orang-orang itu berada di mana? Ya, fi kabidit tairil jannah, berada di dalam kabid, Pak. Jantung burung-burung yang bertebaran di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sudah asik enak itu bisa terganggu kan? Ngapain ya? Ini sedang asik gini aja kita udah nggak mau diganggu orang. Iya kan? Ini malah fituyur di dalam kabidnya, jantungnya burung-burung yang ada di jannah. Masya Allah. Itu orang beriman, Pak. Menikmati apa? Jamuan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Bukhari menyebutkan, jamuan yang pertama kali Allah berikan kepada mereka adalah jantungnya ikan paus. Jantung ikan, Anda nggak tahu rasanya seperti apa. Tetapi jangan ditanya ikan paus yang di mana. Surga. Di surga. Ya, namanya sama, sudah pasti rasanya Beda. Ya kalau sama bukan juga surga, gitu kan? Itulah kenikmatannya. Lalu bagaimana dengan orang tidak beriman? Orang yang tidak beriman berada di dalam jantung burung yang bernama hitam, dan dia tempatnya di Sijin. Di mana Sijin? Di bumi ketujuh, di bawah. Sijin itu di bumi ketujuh paling bawah. Jadi kedua-duanya nggak bisa datang dan nggak bisa gentayangan. Siapa yang datang dan gentayangan? Korin. Itu siapa? Korin. Setiap kita punya teman korin dari jin, pendamping. Berimankah? Tidak beriman, karena korin yang beriman hanya korin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi korinnya nggak mati korin. Bahkan nanti di dalam surah Al-Ahqaf, korin kita akan meminta kepada Allah. Wa qala alladziina kafaru rabbana arina alladaini adallana minal jinni wal ins. Ya Rabb, perlihatkanlah kepada aku korin yang biasa mengganggu aku. Untuk apa? Ya, naj'alhuma tahta aqdamina, akan aku injak-injak berada di bawahku. Minta, Pak, dan kelak akan Allah perlihatkan. Kita akan bisa melihat korin kita. Hari ini korin melihat kita nggak bisa melihat korin. Besok korin melihat kita, dengan izin Allah kita pun juga melihat korin. Untuk apa, Pak? Ditegaskan termasuk di dalam surah Al-Ahqaf, mereka akan berjidal. Apa berjidal itu? Berantem. Apa jawaban Allah? La takhtasimu
ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah, jangan berantem di hadapanku karena janjiku sudah mendahulunya. Akhirnya apa? Gandinglah kamu bersama Qorinnya kemana? Ke dalam neraka. Gitu, Pak. Maka sekarang nggak boleh kita mengatakan gara-gara setan. Jangan menyalahkan setan. Besok setan pun nggak mau Disalahin. Jangan menyalahkan jin. Jin juga besok nggak mau disalahin. Ya, kenapa kata jin dan setan? Saya hanya mengajak orang-orang yang mau diajak. Yang nggak mau diajak ya selamat gitu kan. Jadi jangan menyalahkan saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan menyalahkan saya, tapi salahkan diri kalian. Memang sifat kita kadang suka nyalahin orang. Jin juga nggak mau Disalahin. apa bahasanya tuh? Jangan mengkambing Hitamkan. kambing nggak punya dosa terus. Ada kambing putih soalnya. Seperti itu ya. Allah a'lam. Aneh Sat. Baiklah, yang duluan ya di depan. Aneh gelisah sekali nih Sat. Sambil makan Ustaz. Dari cerita Ustaz tadi berbagai macam siksaan yang luar biasa itu Sat ya. Saya pribadi saya orang yang berdosa Sat. Terus perbuatan apa yang Allah ridho pada kita? Perbuatan apa yang harus saya lakukan agar Allah ridho kepada saya? Gitu Sat, karena siksaan itu kan yang luar biasa Sat ya. Saya terus terang, saya itu orang berdosa. Saya ingin sekali dalam hidup saya ini mendapat ridho dari Allah. Terus apa yang harus saya lakukan? Itu aja Sat. Terima kasih Sat. Sahabat Nabi pernah meminta kepada Rasulullah tentang amalan yang akan mendekatkan ke surga dan menjauhkan ke neraka. Lalu Nabi katakan husnul khuluq, akhlak yang baik itu akan mendekatkan ke surga dan menjauhkan ke dalam neraka. Kalau ditanya dosa, ya saya lebih banyak dosa, Pak. Ya, dan kita semua sebagai manusia banyak dosa. Maka dengan amal itu pelan-pelan sesuai dengan kemampuan istiqomah, insya Allah sekecil amalan apapun, bila Allah ridho tentang amalan itu, insya Allah akan Allah hapuskan dosa-dosa kita sebanyak buih lautan. Sampai Nabi katakan, lau ataitani biqorbil dunja minal khotoya, seandainya kalian datang menjumpai aku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, summa laqini la yusyriku billahi syai'a, kemudian engkau menjumpai aku, maksudnya meninggal, ya, menjumpai aku meninggal tidak dalam keadaan syirik kepada Allah, kata Allah, aku akan bawakan juga ampunan sebanyak langit dan bumi. Gitu, Pak. Sampai ada hadisnya, dosa sepenuh langit Dan bumi. tapi meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah, maka Allah siapkan ampunan sebanyak langit dan bumi. Jadi intinya apa? Bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah, dan jangan merasa kita tidak punya berdosa, ya, atau merasa kita walaupun merasa dosa kita sedikit tetap harus banyak bertaubat kepada Allah, insya Allah. Gitu aja, Pak. Dan semua kita sedang berusaha, ya, bukan cuma Bapak, saya sendiri banyak dosanya, dan moga-moga kita besok saling melengkapi, insya Allah, ya, saling melengkapi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin. Minum dulu Ustaznya makan. Sudah. Ayo, Pak, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Bahwa orang yang wafat atau orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk diambil, maka dia terbagi husnul khotimah, dan juga ada kematian yang diharap jadi syahid. Di mana husnul khotimah tadi seperti tadi, amalan-amalan yang baik dilakukan, diikhtiarkan dalam suatu kehidupan yang terus menerus, tidak ada putusnya. Kemudian dia di saat patuh dan takwa kepada Allah SWT, tapi Allah SWT ambil nyawanya. Maka ini insya Allah untuk husnul khotimah. Tapi ada beberapa suatu aktivitas yang memerdekakan atau membantu agamanya Allah, menolong agamanya Allah. Kemudian dalam hal tertentu ada yang bersifat syahid matinya. Nah, syahid ini bisa nggak dicapai? Kalau zaman Rasulullah SAW waktu itu saat berperang, ada orang-orang menghibahkan dirinya yang sudah taat pada Rasulullah SAW dan Allah SWT, kemudian dia melakukan syariat-syariat dan taat kepada Allah, kemudian jalankan semua, dan ikut berperang. Maka ketika dia ikhlaskan itu dirinya, maka kematian itu adalah syahid. Nah, itu pengorbanan diri. Nah, ketika kita jauh
seperti saat ini di Palestina, di mana saudara-saudara kita berjuang untuk membebaskan daripada Palestina dari penjajahan, dan itu terkait daripada menguatkan daripada agamanya Allah. Maka orang-orang yang terjauh dari kayak kita ini, kalau mereka kan bisa berjuang, wah aku akan syahid, tahu bahkan anaknya juga dikorbankan juga karena sesuatu hal ya. Nah, kita yang jauh ini dari sana, bisa nggak makna syahid itu selain daripada pengorbanan diri, tapi dimaknai ketika orang itu jauh. Dulu zaman Rasulullah ada yang menginfakkan hartanya, ada yang menginfakkan semua hartanya dipakai untuk berperang, atau menginfakkan hartanya dalam rangka hijrah bersama-sama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika perang juga begitu. Pertanyaannya, ketika kita dari sini menginfakkan sesuatu yang baik, dari hasil kita yang baik, kemudian dipakai untuk bertujuan membantu agamanya Allah, menolong agamanya Allah, termasuk di Palestina, hartanya yang bersih dihibahkan ke sana. Kemudian orang ini saat menghibahkan, kemudian pada lebih harinya dia meninggal. Mati. Pertanyaannya begini, Masuk mana? bisa nggak orang dikatakan syahid karena hartanya? Ya. Orang yang beramal dengan apapun amalnya, maka akan dikaitkan dengan objek yang dia amalkan. Ya. Maka ada hadis yang menyebutkan dia tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun sama dengan. Jadi akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, akan mendapatkan pahala yang sama. Itu betul. Dan mereka itu bukan cuma syahid sekarang, termasuk mereka itu orang yang dikatakan Nabi sebagai orang yang ribat. Ribat itu Pak, begitu tertembak, darahnya keluar, sebelum sampai darahnya ke bumi, itu pahalanya udah catat. Ribat namanya, orang yang menjaga perbatasan. Dan dia menjaga kampung halamannya ribat, bukan lagi hanya sebatas jihad biasa, tapi jihad yang ribat luar biasa. Maka kalau kita punya rezeki, infak kepada mereka luar biasa. Itu Pak ya. Tapi tentunya harus banyak juga, sesuai kemampuan. Insya Allah tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Kita susah dapat pahala ribat, ya. Ini. Tapi ya dengan cara menginfakkan harta kita, harta terbaiknya tentunya, maka kata Nabi dia akan mendapatkan kebaikan dan tidak dikurangi kebaikannya sedikit pun. Gitu ya. Insya Allah lah. Kayak tadi Tanah Abang tuh udah dari mana? Topan? Dapat berapa tadi Pak topannya? Sejumat tadi 300 berapa juta berapa? Tanah Abang tuh. Tanah apa? Tanah Abang, belum. Tadi memang yang gelar tuh banyak saudara kita ya. Itu ratusan Mbak setiap Jumat itu. Mereka ya paham tadi ya. Karena yang tadi mungkin kita nggak bisa angkat senjata, ya kan? Tetapi bisa mendapatkan pahala yang sebanding dengan itu. Keluarkan harta terbaiknya di jalan Allah. Gitu ya. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan insya Allah. Karena di sisi Allah itu kecil, ikhlas, kemampuan kita paham, ya pahalanya bisa besar seperti itu. Ya. Kecuali kalau negeri kita juga diperangi, gitu kan? Kita juga diwajibkan untuk oleh pemerintah perang, ya harus perang. Maka yang menjaga kampung halaman termasuk ribat, pahalanya luar biasa. 2024 Apa itu? mau perang apa? Kang. Dari mulai akhir kita perang Pak, memerangi hawa nafsu. Baik, Allah a'lam.